Pemirsa, tim Indonesia termasuk timnas sepak bola kembali berjuang di hari keempat penyelenggaraan SEA Games Thailand 2025. Para atlet kebanggaan tanah air siap memberi hasil terbaik agar Indonesia bisa tetap berada di posisi 3 besar. Dan untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Bernardine Mario langsung dari Chiang Mai, Thailand. Selamat sore Bernardine, bagaimana posisi tim Indonesia saat ini di klasemen sementara SEA Games Thailand 2025? Ya Vera, sampai dengan hari ketiga penyelenggaraan SEA Games Thailand 2025, posisi Indonesia di klasemen masih terbilang cukup baik. Berada di peringkat ketiga, memang turun satu anak tangga karena kemarin telah disusul oleh Vietnam yang unggul 1 medali emas. Namun tentu ini jangan membuat kita berkecil hati karena penyelenggaraan SEA Games Vera masih akan terus berlangsung sampai dengan nanti terakhir tanggal 20 Desember. Sehingga masih banyak sekali cabang-cabang olahraga yang masih bisa dipertandingkan dan kita para atlet tim nasional Indonesia bisa merengkuh medali emas, perak ataupun perunggu untuk terus mempertahankan posisi zona 3 besar yang menjadi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tentu kita harus memberikan seluruh apresiasi sebesar-besarnya kepada perjuangan para atlet yang terus menyumbang berbagai medali, baik itu perunggu, perak hingga emas. Sampai dengan hari kedua kemarin, ini para atlet kebanggaan tanah air telah berhasil menyumbang setidaknya 9 emas, 14 perak dan 8 perunggu. 9 emas yang datang dari beberapa cabur, yakni ada renang, kemudian ada mixed martial arts, kemudian sepeda gunung, kayak nomor campuran double 200 meter, extreme water ski dan wakeboard, athletics sampai dengan basket 3x3 putri. Dan untuk kemarin cabang olahraga renang menjadi salah satu highlight yang tentu ingin saya sampaikan karena kemarin Jason Donovan Yusuf berhasil meraih medali emas kedua bagi Indonesia. Debutan atlet renang tanah air tersebut mampu keluar sebagai juara di kategori gaya punggung 50 meter putra. Hasil tersebut tentu menjadi salah satu kebanggaan bagi Indonesia dan khususnya bagi Jason karena dalam debutnya di SEA Games mampu memberikan 2 medali emas. Dan nanti bisa saja menjadi 3 emas karena Jason akan kembali tampil di nomor 4 kali 100 meter bersama dengan tim renang Indonesia lainnya. Dan untuk sore ini tadi kami mendapatkan informasi bahwa cabang olahraga renang telah menempatkan 6 wakil atau 6 nomor yang akan memperebutkan medali. Kita harapkan 6-6-nya dapat disikat habis oleh tim renang Indonesia sehingga nanti akan menambah perolehan emas dan membuat Indonesia naik dan membalap kembali tim Vietnam. Selain itu juga tadi kami mendapat informasi dari panjat tebing di mana dari tim lead putra maupun putri masuk ke babak final untuk memperebutkan medali emas. Tiga wakil putra maupun putri lolos dari kualifikasi, namun menurut regulasi di SEA Games Thailand 2025 hanya boleh menempatkan 2 wakil saja di tiap masing-masing negara. Sehingga nanti akan ada 2 atlet panjat tebing lead putra maupun putri yang akan bertanding untuk memperebutkan emas pada malam hari nanti pukul 18 untuk kategori lead putri dan dilanjutkan nanti dengan kategori lead putra. Dan saat ini saya berada di Chiang Mai, memang tidak di Bangkok, namun kami terus akan mengupdate tentang informasi bagaimana perjalanan tim Indonesia baik yang bermain di daerah Bangkok, Chonburi sampai dengan di Chiang Mai yang nanti tepat pukul 18.00 timnas Indonesia Ivar Jenner dan kolega akan memulai pertandingan hidup dan mati melawan Myanmar untuk bisa lolos ke babak semifinal SEA Games Thailand 2025. Vera. Ya, terkait dengan timnas Indonesia U22 yang nanti malam akan kembali bertanding, bagaimana sebetulnya kans timnas U22 untuk bisa lolos ke babak semifinal SEA Games 2025, Bernardine? Ya Vera, kalau ditanya soal kans tentu masih terbuka sangat lebar, apalagi kemarin Malaysia kalah 2-0 dari Vietnam. Kita sempat bertanya-tanya apakah Indonesia bisa masuk ke babak semifinal dan mempertahankan emas dari SEA Games edisi sebelumnya, dan ini terjawab bahwa pintunya masih terbuka apabila Indonesia bisa menang 3 gol tanpa balas ataupun bisa menang dengan selisih 3 gol lainnya. Tadi kami sempat melihat bagaimana timnas Indonesia datang lebih dulu daripada timnas Myanmar. Ini kita lihat Ivar Jenner dan kolega turun dengan penuh optimis menyapa awak media, tampak terlihat tidak ada wajah lesu, tampaknya ingin berjuang habis-habisan, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Karena jujur Vera, saya hari ini datang jauh-jauh dari Bangkok ke Chiang Mai dengan penuh rasa optimis juga untuk menyaksikan bagaimana skuad Aswan Indra Syafri ini, timnas U22 bisa masuk ke babak semifinal untuk mempertahankan medali emas. Karena kalau kita lihat dari permainan Indonesia melawan Filipina, sebetulnya Indonesia mampu menguasai jalannya pertandingan. Banyak sekali peluang-peluang yang mengarah ke arah gawang namun tidak dapat dikonversi gol. Bingung juga ini apakah Filipina yang terlalu hebat atau kita yang terlalu kurang bisa memaksimalkan kesempatan atau terlalu monoton dengan gaya permainan yang seperti itu saja. Terlalu percaya diri dengan penguasaan bola yang terlalu tinggi, namun kalau tidak ada gol percuma juga. Karena yang
dalam pertandingan sepak bola tentu gol menjadi salah satu cara untuk memenangkan pertandingan, sehingga hari ini harapannya Timnas U22 tidak hanya sekedar menguasai jalannya pertandingan, mendominasi penguasaan bola, namun bisa mencetak gol. Harus 3 gol atau dengan selisih 3 gol. Bisa 5-2, bisa 6-3, bisa, intinya tidak boleh kurang dari 3 gol. Kalau itu kurang, maka perjalanan Indonesia harus terhenti di babak grup dan harus menyerahkan posisi runner up terbaik kepada Malaysia, dan Malaysia bisa melaju ke babak semifinal untuk memperebutkan medali emas bersama dengan Thailand dan juga Vietnam yang sudah dipastikan lolos terlebih dahulu, bersama dengan juga Filipina dari grup C. Maka dari itu kita akan terus pantau bersama, Vera, bagaimana perjalanan Timnas U22 nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat atau waktu Bangkok. Ini akan dimulai kick off pertandingan antara Timnas Indonesia U22 melawan Myanmar di Stadion Chiang Mai, Thailand. Kita harapkan semoga Indonesia bisa memberikan yang terbaik dari cabang olahraga sepak bola. Demikian, Vera, kembali ke Anda di studio. Ya, menarik untuk menantikan hasil pertandingan nanti malam. Tapi bagaimana, Bernardin, apakah mendengar ada bocoran terkait dengan penempatan strategi taktik siapa saja yang akan ditempatkan dalam bermain nanti malam? Apakah sudah mendengar info terkait ini? Sampai dengan saat ini belum ada daftar susunan pemain yang dibagikan kepada awak media, karena biasanya 1 jam sebelum pertandingan baru akan di-share. Kemungkinan besar 10 menit lagi baru dari pihak penyelenggara akan memberikan daftar susunan pemain. Namun kalau kami tanyakan kepada beberapa pihak di dalam PSSI, ini tidak akan ada terlalu banyak perubahan. Mungkin ada 1-2 pemain yang diganti. Mungkin saja kalau kami lihat dari pertandingan melawan Filipina, nama seperti Rafael Strike yang mungkin kemarin kurang berkontribusi bisa saja diganti dengan pemain-pemain lainnya. Misalnya saja bisa digantikan Hoki Caraka di sisi kiri, ataupun dengan nanti ada Hanan yang mungkin digantikan lagi oleh pemain tengah yang mungkin bisa membantu mengkontribusikan bola ke arah jantung pertahanan dari Myanmar. Namun lagi-lagi ini bukan kuasa saya untuk menjawab apakah akan ada perubahan yang signifikan. Kita tunggu saja, nanti 10 menit lagi akan dibagikan daftar susunan pemain kepada kami awak media dan juga nanti melalui akun media sosial milik Timnas Indonesia. Namun yang pasti, siapapun yang akan dipasang dalam 11 pemain pertama Timnas U22 melawan Myanmar harus memberikan hasil yang terbaik. Babak pertama tentu diharapkan bisa mencetak 2 gol untuk bisa memudahkan di babak kedua Indonesia mencetak 1 gol tambahan ataupun 2 gol tambahan untuk memastikan langkah lolos ke babak semifinal SEA Games Thailand 2025. Vera. Ya, menjadi babak penentuan dan tentunya menjadi doa kita bersama Indonesia menang nanti malam gitu ya. Terima kasih Bernardin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.